apa sih koneksinya antara terahertz dan sel manusia? Itulah yang saya rasakan waktu saya di terapi di belakang saya, dan saya terapi juga ibu saya yang punya lipoma di belakang, kayak tumor, tapi tumor jinak di belakang tubuh dia. Ibu saya usia sudah hampir 79 tahun, dan dalam 2 bulan terapi dengan gelombang terahertz ini atau iTeracare ini, alhamdulillah hilang, ya, hilang dengan sempurna hilangnya. Ya, dia punya lipoma, itu luar biasa. Oke, saya jelaskan dulu bahwa, nah, kalau kita lihat, kita ini makhluk hidup, makhluk dari Tuhan yang Maha Kuasa, ciptakan. Ini sudah lengkap dan ini sangat kompleks kita punya tubuh ini. Kita selama ini merasa kita sombong, angkuh, nggak mau tahu. Tapi ternyata tubuh kita sendiri ini penuh dengan kompleksitas organ. Ya, bisa dilihat sendiri. Ini kekuasaan Tuhan kan? Kita tubuh manusia itu ada sel, ada tisu, ada organ sistem dan sebagainya. Kita detil lagi tubuh manusia ya. Tubuh manusia, apa isinya? Sel daripada tubuh manusia. Kita ini tersusun, tubuh kita ini dari sel. Ya. Kita bisa melihat, kita bisa bergerak, kita bisa merasakan. Semua adalah sel. Ada sel otak, ada sel liver, ya, ada sel otot, ya, darah dan usus, ya, pencernaan dan sebagainya. Semua terdiri daripada sel. Nah, kalau kita lihat sel manusia itu terdiri daripada 37 triliun sel. Bayangkan, kalau duit itu gimana ya? Berapa banyak itu? 37 triliun. Jadi semua sel dalam tubuh manusia ini ada 37 triliun. Ya, bisa bayangkan kekuasaan Tuhan ya. Kalau kita suruh bangun sesuatu hal dengan 37 triliun, bayangkan. Dan ini merupakan hal yang terkecil dalam tubuh manusia. Nah, saya sambung lagi. Dalam sel itu ada lagi. Jadi di dalam sel ada lagi. Apa namanya? Biomolekul. Nah, di dalam sel itu ada biomolekul atau biomolekul. Kurang lebih 10.000 sampai 100.000 biomolekul. Jadi sel yang kecil dalam tubuh manusia ada lagi isinya. Mana ada yang bisa buat seperti ini? Ya. Nggak akan mungkin manusia bisa buat seperti ini. Saya jelaskan lagi. Di dalam molekul ada lagi. Bayangkan, sekecil itu sel, ada biomolekul, ada lagi. Ada lipid, ya. Ini material di dalam biomolekul. Ada nukleik asid. Nah, nukleik asid ini terdiri daripada apa? DNA, RNA. Ya. Jadi mungkin yang sudah ngerti biologi pasti tahu kan. DNA dan RNA. Karbohidrat ada protein. Nah, di dalam sel ini kayak benda hidup juga gitu loh. Satu sel sama sel yang lain bisa saling komunikasi. Di dalam sel ini terdiri dari beberapa hal. Satu, ada inti sel, ada mitokondria. Ini inti sel, ada mitokondria, ada endoplasma retikulum. Nah, ini cerita ilmiah ya. Tapi saya cuma jelaskan simpel. Oke, ada ribosom, ada Golgi apparatus, ada lisosom, ada proksisom, ada membran. Nah, semuanya ini bekerja sama. Bayangkan, jadi sel kita ini dalam tubuh ini hidup, dan dia dapat menghidupkan. Nah, kondisi ini semua bekerja sama. Inti sel, mitokondria sebenarnya, inti sel aja, nukleus, itu terdiri daripada DNA sampai RNA. Jadi dari DNA itu seperti komputer, RNA itu seperti mesin fotokopi yang menyalurkan informasi-informasi ke sel lain. Nah, ini informasi yang lain. Nah, saya ringkas aja. Dari semua sel ada sel yang paling utama manusia. Ada yang tahu nggak? Sel apa yang paling utama untuk manusia? Stem cell. Sel punca namanya, atau stem cell. Pernah dengar ya? Pernah. Ya. Nah, ini yang sangat inti. Karena stem cell kita nggak mungkin hidup sekarang ini, nggak mungkin ada saat ini
kalau kita nggak punya stem cell. Karena stem cell itu awal mula kehidupan manusia. Ya, satu sel tunggal, tapi bisa menduplikasikan dirinya, bisa memperbaiki, bisa berkembang biak, jadilah manusia seperti kita sekarang ini. Nah, mau sombong apa kita? Ya, dari sekecil itu, ya. Kalau dalam Al-Quran itu dari setetes mani ya, itu bisa jadi seperti manusia seperti ini. Nah, ini saya jelasin lagi. Ini stem cell adalah sel punca. Stem cell itu ada dua. Namanya satu embryonic stem cell, awal mula manusia jadi embrio. Nah, itu satu. Nanti saya mau jelasin, saya buat buka dulu supaya Pak ngerti nanti ngarahnya kemana nih, terahertznya kemana nih, ya. Nah, ini stem cell embryonic. Ini awal mula kehidupan manusia. Tanpa ada ini kita nggak ada, ya, kita nggak ada. Nah, stem cell inilah awal mula kehidupan manusia. Nah, ini, nah, fungsinya di mana? Sumbernya mana? Plasenta dari tali pusar, ya. Sehingga sekarang bahkan di Singapura aja sudah ada bank plasenta, ya. Kenapa? Kenapa disimpan tuh bank plasenta? Fungsinya apa? Ngobatin kita. Jadi bukan obat-obatan yang ngobatin kita. Plasenta nanti itu yang anak lahir diambil plasentanya. Biasanya kalau kita tanam ya. Kalau di Singapura sekarang sudah diambil plasentanya, dijadikan simpan untuk pada suatu saat dia punya masalah penyakit. Itu obatnya dari situ, dari stem cell punca. Nah, inilah embryonic cell. Nah, di sini yang kedua, stem cell itu cuma dua adanya. Satu embryonic yang dari lahir, satu lagi yang sudah dewasa. Namanya adult stem cell. Nah, ini yang kita nih mau bahas nih. Ini hubungannya terahertz ini apa nih? Ini semua tubuh manusia, ada mata, ada otak, ya, ada kulit, ya, ada usus, semua masing-masing punya stem cell. Otak punya stem cell, kulit punya stem cell, ginjal punya stem cell. Tapi pertanyaannya, di manakah dia berada? Itu yang susah. Itu yang susah. Nah, sekarang pertanyaan saya, pernah nggak dengar ada klinik stem cell? Pernah dengar ya? Kalau di sini adanya di Jakarta Selatan, ya. Tapi tingkat keberhasilannya stem cell klinik, ya mohon maaf saya bilang 50-50. Tidak tahu di mana posisi stem cell itu berada. Ngambil dari sel manusia sudah dianggap itu stem cell, tidak ada, ya. Inilah dia. Jadi untuk ngobatin manusia itu ngapain dari obat-obatan? Selama ini Tuhan berikan tubuh kita ini bisa ngobatin diri sendiri. Dari mana? Stem cell. Nah, itulah, dan ini benar, ini bukan cuma karangan, ini benar, gitu. Ini semua Tuhan berikan kita tubuh manusia ini, diobatinnya dari mana? Dari tubuh manusia sendiri. Stem cell itu yang ngobatin kita. Nah, tadi kan yang pertama embrionik, yang kedua adalah stem cell manusia yang dewasa. Nah, inilah yang saya masukkan. Di sini macam-macam stem cell ada nih. Nah, sekarang apa sih hubungannya dengan teraher? Apa sih hubungan dengan terahertz itu sendiri? Nah, ini yang menarik. Sekarang ini mungkin Bapak dan Ibu semua sudah tahu ya, ada ultrasound, ya, ada teknologi ultrasound, ada teknologi apalagi namanya infrared, ya, macam-macam. Ini terahertz, teknologi yang cukup canggih saat ini. Kenapa? Posisinya itu menengah dia di dalam jajaran gelombang elektromagnetik. Jadi kalau kita lihat dalam gelombang elektromagnetik, ini elektromagnetik ya, dari radio, microwave, infrared, visible light, ultraviolet, X-ray sama gamma, dalam range-nya ini gelombang terahertz itu posisinya di sini.
Dia antara microwave sama infrared. Nah, terus apa istimewanya gitu loh, ya kan? Apa sih istimewanya gelombang terahertz bisa ada di situ? Nah, sekarang kita melihat sektor yang lain. Kalau kita bilang terahertz, semua ini gelombang terahertz tadi yang saya sudah bilang ada microwave. Nah, posisi terahertz, kalau kita bicara masalah gelombang elektromagnetik, itu ada namanya gelombang atau panjang gelombang, ada namanya frekuensi. Jadi Bapak Ibu putar setel radio itu kan harus cari frekuensi kan? Nah, itu untuk nyari gen FM misalnya, frekuensinya apa? 98,7 misalnya, dan sebagainya. Nah, ini kondisi yang sama. Gelombang terahertz itu adalah sidik jari daripada gelombang elektromagnetik secara keseluruhan. Jadi posisinya di mana? Ya itu posisinya. Dia ada posisi 300 mikrometer sampai dengan 30 mikrometer. Dia ada di posisi gap pertengahan antara gelombang microwave dengan gelombang infrared. Nah, posisinya lagi panjang gelombang sudah tahu. Nah, sekarang frekuensinya mana? 1 terahertz sampai 10 terahertz. Istimewanya adalah berikutnya. Ini adalah spektrum elektromagnetik. Nah, ini sedikit ilmu fisika ya. Jadi untuk gelombang-gelombang yang tinggi frekuensinya, ini frekuensi yang tinggi, yang berwarna merah ini. Nah, ini yang berwarna merah ke sini. Ini energinya tinggi sekali. Ya, energinya tinggi sekali. Nah, gelombang yang warna hijau di sini, karena panjang atau lebar gelombangnya lebih lebar, lebih panjang-panjang, dia tidak, tidak mempunyai energi yang lebih kuat. Nah, posisinya daripada terahertz itu posisi sini. Kalau kita lihat, dia tidak masuk energi yang tinggi dan tidak juga terlalu rendah. Posisinya pas di tengah-tengah untuk seluruh gelombang yang ada. Seperti itu. Nah, istimewanya terahertz ini ya, dia sangat bisa beresonansi dengan sel kita yang tadi. Nah, ini salah satunya pendapat daripada Dr. Cohen. Dia bilang bahwa gelombang terahertz dapat menginduksi dan mengaktifkan stem cell. Nah, tadi yang terjadi. Kalau orang masuk ke klinik stem cell, itu kita ditarik, ya, darah kita diambil atau mungkin yang sudah di terapi di situ diambil, terus kemudian disuntikan ke dalam tubuh kita lagi. Nah, ini tidak. Ini malah gelombang terahertz ini dia ngaktifin. Kita kan nggak tahu di mana stem cell kita. Dokter pun nggak tahu di mana stem cell. Ahli pun nggak tahu di mana stem cell posisinya berada. Gelombang terahertz ini dia menginduksi sel kita. Gitu. Nah, ini hasil penelitian. Jadi bukan bukan asal kita mau promosi sesuatu, bukan. Tapi ini hasil penelitian. Setelah diaktifkan, maka stem cell dapat memperbaiki sel yang bermasalah. Nah, itu tadi dengan eye theracare, dengan terahertz yang ada di dalam eye theracare ini dapat mengaktifkan stem cell. Nah, kalau kita punya stem cell kan luas. Terdiri pada apa? Kecantikan boleh, ya, masalah-masalah dalam internal organ kita boleh, kulit bagus dan sebagainya. Ini kondisi yang ada. Nah, kalau kita bicara lagi tentang masalah human frequency, tubuh manusia itu punya frekuensi. Ya, jadi jangan salah, manusia punya frekuensi. Nah, kalau kita bilang, ini ada buku dari LMD Magazine, ini disampaikan juga bahwa ada dalam sains barat bahwa manusia itu cuma makhluk kimia dan mekanis. Padahal tidak, manusia itu adalah makhluk frekuensi. Ada gelombang elektromagnetik di dalam tubuh manusia. Ya. Nah, pernah dengar gelombang energi statis ya? Kalau kita sentuh besi, sentuh kadang-kadang kayak ada listrik dalam tubuh, di jari-jari kita, karena seperti itu. Nah, itu salah satunya, bahwa kita itu mengandung elektromagnetik salah satunya. Nah, terus kemudian lanjut. Nah, Robert Becker juga sampaikan bahwa manusia itu adalah bioelektrik. Ya. Nah, bahkan dia bilang sumsum tulang belakang kita itu dapat diregenerasi.
dengan elektromagnetik. Oke? Nah, ini yang unik lagi Bruce Tainio. Tahun 92 dia katakan bahwa frekuensi sehat tubuh manusia, jadi manusia ini mengeluarkan frekuensi itu antara 62 sampai 78 MHz. Nah ini. Jadi dikeluarkan frekuensi 62 sampai 78 MHz. Dan kalau frekuensi tubuh manusia itu turun, kata dia punya laboratorium skala lab untuk mengecek frekuensi tubuh manusia. 58 MHz, imun tubuh manusia turun. 55 gejala flu dan pilek. Turun lagi 52 kandida. Ya. 42 MHz cancer. Ya. Jadi ini kondisi, bahkan turun lagi apa? Ya, wassalam. Jadi frekuensi tubuh manusia bisa dibaca ya dengan kondisi seperti ini. Nah, ini sebenarnya masih panjang ceritanya, tapi nanti akan dijelaskan langsung dengan dokter ya, supaya lebih jelasnya lagi. Hanya perlu saya sampaikan kesimpulan daripada ini bahwa segala riset yang masuk, yang ada, ini semuanya nyatakan bahwa ini salah satunya bahwa sel cancer dia beresonansi di 1,4 sampai 1,5 terahertz. Jadi bisa diinduksi dengan gelombang terahertz untuk sel cancer. Jadi yang punya masalah kanker dan sebagainya, alhamdulillah ini satu pengobatan khusus ya, karena dengan gelombang terahertz ini dapat mengobati kanker. Nah ini salah satu penelitian. Bahkan COVID pun ya berdasar hasil riset di Rusia. Nah ini lihat posisinya bahwa sebelum dan sesudah itu mengalami penurunan dan bagus sekali hasilnya. Ya, mulai daripada eritrositnya, gula darahnya, sama darah putihnya. Nah, ini salah satu contohnya, saya percepat-cepat aja. Jadi kesimpulannya, Albert Einstein aja sudah nyatakan, padahal Albert Einstein sudah lama meninggal ya. Dia malah nyatakan bahwa the future medicine will be the medicine of frequency. Obat masa depan adalah obat frekuensi. Ya, jadi itu salah satu pendapat, dan ini dari hasil penelitian ilmiah dari Universitas Kyoto sama Tokai di Jepang. Dia temukan bahwa implikasi untuk penelitian stem cell dan pengembangan terapi regeneratif itu baru saja, bukan lama. Jadi terahertz ini baru saja ditemukan gitu loh. Dan ini luar biasa, sudah masuk ke Indonesia gitu. Makanya saya merasa bersyukur ya, ada alat yang bisa membantu manusia. Nah ini secara ilmiah. Nah, terahertz juga memiliki potensi memanipulasi sel-sel hidup karena frekuensi ini tidak merusak. Jadi, frekuensi terahertz ini non-ionizing, artinya tidak mengandung energi yang merusak tubuh manusia. Dan terakhir, bahwa gelombang terahertz ini adalah alternatif baru untuk kesehatan. Ya, percaya, saya sudah menyadari dan sudah melakukan penerapan langsung terhadap iTeraCare ini yang mengandung dengan terahertz. Ini luar biasa untuk tubuh kita. Dan saya yakin apa yang saya bawakan di sini itu pasti akan berguna untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.